Assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Unge. Jadi sekarang kita masuk ke part 2 ngobrol bareng Kang Ade. Cuman sekarang bahasannya lebih kekinian lagi nih. Bahasannya itu soal toxic people. Nah, gue yakin beberapa dari kalian pasti tahu toxic people. Cuman mungkin bisa jadi kalian gak sadar sebenarnya toxic people itu siapa dan apakah kita termasuk toxic people atau enggak. Jadi langsung aja kita tanyain ke Kang Ade nih. Menurut Kang Ade, toxic people tuh ada atau enggak? Oke, Ungi, apa kabar? Hai semuanya, ketemu lagi sama Kang Ade. Ya, ini ngomongin apa? Toxic people. Betul. Toxic people itu kalau Ungi tanya ada atau enggak, jawaban adalah bisa ada, bisa enggak. Kok bisa ada bisa enggak? Gimana tuh? Emang menurut Kang Ade, toxic people itu yang kayak apa sih, Kang? Ya, ya, ini lagi happening nih. Ini di dunia kerja, bahkan di bangku kuliah pun ini udah hal yang biasa. Jadi gini, mereka yang keberadaannya selalu memberikan manfaat bagi lingkungan sudah dapat dipastikan dia bukanlah seorang troublemaker. Setuju nggak? Setuju. Nah, kehadirannya nggak pernah ngerugiin, dia nggak pernah buat masalah bagi yang lain. Dia juga bukan seorang toxic people yang tadi Unge maksud. Horor banget kan kalau ngedenger toxic kan. By the way, tahu dong toxic itu apa? Ya kalau secara bahasa sih toxic tuh racun. Ngeri banget kan. Jadi apa sih itu toxic people? Pernah denger nggak sebelumnya? Tapi karena ini sudah happening pasti kalian sudah denger ya. Jadi toxic people itu adalah istilah yang ditujukan untuk orang yang beracun. Serem banget. Apa maksudnya? Seseorang dianggap menjadi racun ketika ia merusak atmosfer kerja dan menebar warna negatif bagi lingkungannya. Di zaman now, seringkali istilah toxic people ditemuin melalui media sosial. Mereka adalah para haters, namun dalam kehidupan nyata juga banyak ditemuin di keseharian kita loh. Nah, lebih baik jangan nebak-nebak. Kenapa jangan nebak-nebak? Kita sering banget nih nunjuk hidung orang, lu toxic ya, hati-hati. Kita perlu identifikasi dulu, jangan-jangan toxic people itu ada di kita loh. Nah, berhubung tadi Kang Ade udah ngingetin kalau kita jangan sembarangan nuduh orang di itu toxic people. Siapa tahu justru kita yang toxic. Nah, untuk identifikasinya biar Kang Ade yang jelasin sebenarnya gimana sih ciri-ciri atau kriteria dari toxic people itu sendiri. Oke, Nge. Kamu perlu hati-hati dan sadar diri bahwa seseorang yang masuk kriteria toxic people biasanya hidupnya itu susah bahagia. Gila kan? Susah bahagia. Oh salah ya? Hidupnya dibayang-bayangi rasa nggak puas, sering ngeluh, rasa resah, galau, mellow. Agar kamu bisa hidup lebih bahagia dan dicintai banyak orang di sekitar kamu. Nah ini aku di buku kedua yang kita mau terbitin itu itu ada 10 perilaku negatif yang bikin kamu dianggap sebagai toxic. Wow, mau tahu nggak Nge? Mau tahu dong? Coba kita dengerin bareng-bareng ya guys. Ya, yang pertama nih, toxic people itu ciri khas yang pertama dia adalah playing victim. Ciri paling pertama dan utama justru seorang toxic people adalah dia sering menjadi playing victim. Gimana nih maksudnya? Dia akan selalu bersikap seolah-olah dia adalah korban. Gila nggak tuh? Dia merasa bahwa dirinya korban, orang lain yang salah dan dia yang dipojokin. Dia memanipulasi pandangan orang lain demi tidak mendapatkan perhatian agar dia tetap dibela orang lain. Itu yang pertama Yang kedua, ada istilah namanya sindrom Thanos. Ada sebuah istilah ya, sindrom Thanos yang artinya merasa paling betul, merasa paling benar. Sebagai toxic people, prinsip yang selalu dia pegang tiap kali ngobrol atau diskusi adalah pokoknya gue yang paling bagus, gue yang paling benar, pokoknya gue yang paling oke, paling asik, dan lu semua harus ngalah sama gue. Dia pokoknya mau diutamain gitu loh orangnya pengen diguein banget, dan dia nggak kenal kata kalah, apalagi mengalah dalam hidupnya. Repot kalau ketemu orang yang tipe kayak gini.
Terus yang ketiga nih, ini ada di 10 nih. Dia tuh tipikal orang yang nggak pernah mau minta maaf. Gila kan? Ada orang yang merasa, wah kayaknya udah susah deh. Kenapa gue mesti minta maaf sih? Yang salah lu apa gue? Wah, itu tuh asik. Terus yang keempat, dia tipikal orang kalau di kantor ini yang modelnya ngebosi banget. Dia ngebosi banget. Kita semua tahulah apa bedanya bos sama leader. Nah, si toxic ini biasanya masuk kategori bos yang ngebosi, suka semena-mena sama orang lain, hobinya nyuruh ini nyuruh itu. Kalau ada yang salah dikit langsung ngomel. Yang repotnya nih nge, dia paling seneng kalau negur dan ngomel di depan umum. Coba nge, lu paling enak gak kalau ditegur diomelin di depan orang lain? Ya jelas nggak enak dong, apalagi kalau itu urusan pribadi terus dia ngomongnya depan umum tuh pasti malu-maluin banget. Nah itu dia yang repotnya, kadang dia nggak solutif. Yang dia bisa cuma neken orang lain terus. Yang kelima nih nggak mau denger orang. Ya, jangankan kita bilang bahwa dia good listener, dia betul-betul jauh banget. Dia itu tipikal orang yang nggak mau ngedenger cerita orang lain dan senang menginterrupt orang lain lagi ngobrol. Salah satu hal yang dia mau dengar yaitu orang pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dari dia, baru mau dengar. Kalau model unge mana mau dia dengerin? Dia tipikal orang yang caper banget atau carmuk banget. Serem kan ya? Tapi by the way nih, kita baru 5. Sambil nginget 1, 2, 3, 4, 5 sambil nginget-nginget, jangan-jangan nih tipikal gue. Karena ingat, kita nggak boleh nih nunjuk hidung orang. Jangan-jangan kita juga termasuk toksik. Lanjut nggak? Lanjut. Oke, yang keenam, dia selalu bilang segala sesuatu tuh emang apa untungnya buat gue. What's in it for me-nya tuh tinggi banget. Jadi toxic people hanya akan memberikan sesuatu untuk dapatkan lebih banyak hal yang ada untuk dia. Ada niat yang dia hidden untuk rencana yang lebih besar, cuma dia yang tahu deh. Sama supir bajai, dia nggak pernah ya, cuma supir bajai, dia sama Tuhan yang tahu. Nah, sekali lagi lupakan deh yang kamu inginin ketika ngomong sama dia. Ini adalah tentang dirinya sendiri. Kalau bukan, nggak bakal dia mau. Ngapain gue harus capek-capek, nggak ngaruh buat gue. Itulah kira-kira. Tapi kalau bosnya yang lebih tinggi, oke bos, apa yang bisa saya bantu? Nah, asik kan? Pokoknya buat sinit pominya tinggi banget. Yang ketujuh, dia tuh nggak ada empatinya banget sama orang. Typical toxic people ini memang cukup bahaya ya. Dan sulit di-ngertiin oleh orang lain. Jangan mengharap menghibur, mendukung, membantu. Karena dia biasanya tidak akan menyadari tentang bagaimana keadaan orang lain. Tapi sebaliknya, dia sangat ingin, lu ngerti gue dong, please dong. Nah, yang kedelapan nih, histronic atau haus perhatian. Ini caper banget nih. Toxic people itu selalu ingin jadi pusat perhatian. Dia nggak suka gantian bicara, dia nggak mau. By the way, gue udah sampai poin 8, gue gak gantian bicara, lu nggak nanya yang lain nggak? Nanyain apa nih? Lanjut aja nggak apa-apa sampai poin 9 dan 10. Lagian juga pasti teman-teman kepo kan sama 2 poin terakhir. Lagian biar kita nggak asal-asal nuduh. Siapa tahu nih udah nyampe poin 8. Jangan-jangan kalian semua kayak gitu lagi. Nah gitu kan. Nah makanya supaya nggak bisa dibilang toksik, gue jangan ngomong terus. Makanya gantian ya. Jadi dia tuh nggak suka gantian bicara dan dia nggak mau diselak. Perilaku ini ternyata masuk dalam salah satu bentuk penyimpangan yang disebut histronic. By the way nih, histronic itu adalah bentuk gangguan mental. Serem banget. Atau gangguan kepribadian yang membuat penderitanya sulit memahami citra dirinya sendiri. Dia cenderung membutuhkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Serem. Yang kesembilan, dia tuh selalu mengkritik. Nyebelin banget ya orang ini. Tapi dia gak mau dikritik. Volume egonya tinggi banget. Yang ke-10, suka ini nggak lihat channelnya Sarah? Suka banget itu yang suka telusurin tempat-tempat berhantu gitu. Nah, ini dia nih, toxic people itu tipikal yang ke-10 adalah ghosting. Gila, ghosting itu apa sih?
Ghosting ini istilah jika seseorang memutuskan hubungan dengan menghentikan semua komunikasi dan kontak dengan mantan mitranya, pasangannya, teman tanpa peringatan atau justifikasi yang jelas. Jadi jika mantan mitra, teman atau pasangan coba untuk menjangkau atau berkomunikasi, maka the ghoster, istilah buat toxic, dia akan segera menghilang. Jadi kalau ada orang yang mendadak ujuk-ujuk gitu ya, bahasa orang Ciledugnya, tiba-tiba dia menghilang atau istilah keren disebut ghosting, itu bisa jadi dia adalah tipikal toxic people. Bayangin aku udah nyebut nih 1 sampai 10. Jangan-jangan introspeksi yuk. Kita jangan-jangan ada dari 1 sampai 10 nih. Betul banget, ini dari tadi dengerin Kang Ade ngejelasin 10 ciri-ciri dari toxic people. Itu ngerasa kayaknya 1-2 tuh gue banget deh. Tapi bisa jadi kalian ngerasa 10-10-nya itu kayak kalian kan. Ayo sebelum kalian nuduh orang itu toxic people, kalian introspeksi dulu deh. Kalian ngaca dulu, kalian mikir nih dari 10 poin tadi, kira-kira kalian ada di poin nomor berapa. Tapi awas ya, ingat, jangan kepedean juga. Jangan nanti setelah tahu ini terus kalian langsung kayak gue udah tahu lo toxic people tuh apa, terus lo pamer-pamer ke semua orang soal toxic people, padahal dengan lo kayak gitu lo juga toxic people. Jadi intinya kalian semua harus hati-hati dalam bertindak dan bersikap, supaya apa? Banyak hal-hal sederhana yang kalian gak sadarin kalau ternyata itu adalah ciri-ciri dari toxic people. Oke, barangkali itu yang aku bisa share di kali ini. Barangkali next kita obrolin lagi. Dan ingat bahwa toxic people ini juga part of konten dari buku Kang Ade yang kedua, Aku Ingin Berarti. Oke Nge, sampai jumpa lagi Nge. Tepuk tangan dulu, terima kasih buat Kang Ade, materinya keren banget. Makasih banyak Kang Ade untuk part keduanya. Mudah-mudahan dikasih waktu lagi untuk bisa ngobrol seru bareng Kang Ade di part 3, 4, 5 sampai ribuan part lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast gue bareng Kang Ade. Semoga dapet pelajaran berharga buat kita semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.